Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Barisan Nusantara dalam segmen Touring Nusantara. Pada Touring Nusantara kali ini, sahabat Nusantara akan saya ajak untuk melihat dari dekat sebuah situs prasejarah, situs megalitik atau situs megalitikum, yaitu situs di mana orang Jawa masih menganut aliran animisme dan dinamisme atau penyembah roh atau arwah. Jadi saat ini saya berada di masuk ke arah situs. Nanti kita akan ke sana melihat dekat situsnya seperti apa. Terus saksikan sahabat Nusantara. Kita ke sana. Sahabat Nusantara, kita sebentar lagi akan sampai, tapi sebelum itu kita harus mengucapkan salam dan kita berdoa, karena ini adalah salah satu situs kuno, situs peninggalan prasejarah. Jadi dari pihak pengelola sudah mengingatkan kita untuk selalu berdoa dan mengucapkan salam ketika kita memasuki wilayah situs. Kita ke sana. Kita sudah sampai di situs Selodiri. Ini adalah pintu masuknya. Jadi bisa kita lihat situs ini memang terdiri dari bebatuan. Jadi kalau kita lihat di sana ada dolmen dan juga menhirnya. Sahabat Nusantara, jadi bisa kita lihat ini adalah susunan batu-batu. Kemudian di situ ada dolmen, tapi dolmen di sini kan termasuk dolmen yang seperti sarkofagus, yaitu dolmen yang digunakan untuk meletakkan mayat. Tapi ini dolmen ini adalah digunakan untuk meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada reh nenek moyang. Kemudian ada beberapa batu yang berdiri tegak, itu adalah menhirnya. Di sini juga ada patung-patung hewan, seperti di sini ini adalah seperti patung singa atau patung naga. Kita juga nggak begitu paham, tapi mirip-mirip itulah. Kalau nggak singa ya naga. Kemudian ada beberapa patung yang berbentuk seperti katak, kemudian ada yang berbentuk seperti buaya. Tapi rata-rata patung-patung itu sudah rusak. Kemudian ini adalah tempat untuk sesaji, ada kursi-kursi. Di luar ini ada 1, 2, 3, 4 kursi yang masih ada, kursi bagian luar. Jadi memang sahabat Nusantara, situs Selodiri ini adalah situs yang terlengkap, situs megalitikum terlengkap dan tertua di tanah Jawa, bahkan tertua di Indonesia. Kemudian situs Selodiri ini ada di tepat di lokasi yang paling tinggi. Memang orang Jawa itu menganggap bahwa tempat yang tertinggi adalah tempat yang sakral dan suci, yang dekat dengan Sang Pencipta. Seperti halnya lokasi ini, di tengah-tengah ada pohon. Ini kalau nggak salah pohon Borneo, dan ini pohon termasuk pohon langka karena di sini tidak ada, hanya di sini adanya. Tidak ada di tempat lain, di tempat sini pohon yang seperti ini. Ini juga sama, digunakan sebagai perantara wasilah ke Sang Yang Pencipta yang memang maha tinggi. Memang situs ini sudah banyak mengalami kerusakan. Di samping karena memang faktor usia, karena situs ini
sudah berusia ribuan tahun. Maka karena faktor panas dan hujan, banyak bebatuan yang sudah patah dan rusak. Di samping itu juga ada faktor manusia. Nah, karena ada beberapa batu-batu dan patung-patung yang memang hilang dari tempat ini. Situs Terjan ini terletak di Desa Terjan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Tepatnya di bukit yang namanya Bukit Selodiri. Penelitian terhadap keberadaan situs ini telah dilakukan oleh Puslitar Kenas semenjak tahun 1977. Penelitian dilanjutkan pada tahun 1981 dengan mengadakan ekskavasi di pusat dari situs Terjan. Kalau kita lihat, benda-benda di situs Selodiri ini menunjukkan bahwa konsep kepercayaan di Indonesia mulai muncul, yakni animisme dan dinamisme, yaitu masa sesudah zaman Neolitikum. Munculnya situs Selodiri ini adalah zaman Megalitikum, di mana masyarakat pada waktu itu memuja roh atau arwah. Dari hasil ekskavasi yang menemukan kerangka manusia dan ditambah dengan sejumlah temuan permukaan, memperkuat kepastian bahwa situs Terjan adalah situs Megalitikum. Temuan permukaan yang dimaksud adalah adanya tatanan kursi-kursi batu, arca-arca kepala binatang, serta penataan batu yang merupakan gelang. Dari hasil laporan penelitian Terjan dan Pelawangan Jawa Tengah tahap 1 dan tahap 2 dalam berita arkeologi tahun 1981. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, tampak adanya aktivitas penambangan batu kapur di sekitar situs. Dari hasil pemantauan terdapat 4 lokasi penambangan batu kapur, yaitu penambangan batu kapur di bukit sebelah timur. Penambangan batu kapur pada bukit ini menggunakan peralatan berat. Letak bukit ini berkisar 1 km dari Bukit Selodiri atau situs Terjan. Penambangan batu kapur di bukit sebelah selatan, seperti halnya penambangan pada bukit kapur sebelah timur, penambangan pada bukit ini juga telah menggunakan peralatan berat. Penambangan pada kaki bukit Selodiri sisi tenggara, penggalian batu kapur ini juga telah menggunakan peralatan berat. Jarak penambangan jika ditarik garis lurus ke situs berjarak kurang lebih 150 meter. Penambangan pada bukit sisi Selodiri barat laut. Pada bukit sisi ini juga tampak adanya aktivitas penambangan batu kapur dengan menggunakan peralatan berat. Jarak lokasi penambangan dengan keberadaan situs Terjan berkisar 500 meter. Di situs Selodiri ini ada 4 arca berbentuk katak, naga, kuda, dan buaya. Situs ini adalah peninggalan prasejarah, diperkirakan tahun 294 sebelum Masehi. Arca di situs sudah banyak yang mengalami kerusakan. Ada bagian kepala arca yang hilang. Hanya ada 1 patung kepala singa yang masih utuh. Situs ini pernah menjadi objek penelitian para ahli dari Bancanegara. Selain kepala arca batu yang sudah tak ada lagi, ada juga 2 tumpak batu juga raib dari tempatnya. Beberapa ilmuwan dunia pernah melakukan penelitian di sini. Antara lain, ilmuwan terkenal dari Belanda, F.D.K. Bos pada tahun 1915 dan arkeolog Orsoy de Flyness. Situs Megalitikum terlengkap di dunia ini terancam punah. Bahkan ada yang memperkirakan situs Selodiri ini situs tertua di Pulau Jawa, bahkan bisa jadi tertua di Indonesia.
Saat ini lahan penyangga situs seluas 8,5 hektar sudah dijual pemiliknya ke sejumlah pengusaha tambang dan hanya menyisakan sekitar 0,25 hektar. Indonesia masih memiliki 2 situs prasejarah lagi, yakni Lembah Bada di Sulawesi Tengah dan situs Pasemah di Sumatera Selatan. Kita berharap tidak ada lagi perusakan situs bersejarah ini. Kami ingatkan bahwa pelaku perusakan benda cagar budaya terancam hukuman penjara 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Bangunan megalitikum umumnya dihubungkan dengan alam kubur, yaitu untuk melindungi perjalanan arwah atau roh yang sudah meninggal dalam perjalanannya. Keberadaan kursi-kursi batu yang penataannya mengarah ke pusat merupakan dihubungkan dengan tempat duduk roh nenek moyang dan erat hubungannya dengan upacara pemujaan. Sedangkan pola hias kepala arca yang menyerupai binatang dengan penataan ke arah luar dimaksudkan sebagai upaya penolak bahaya yang akan mengancam. Kami himpun dari beberapa sumber bahwa semenjak tahun 1976 terdapat 7 buah kursi batu. Jumlah kursi-kursi batu tersebut tidak berubah. Letak kursi batu tersebut membentuk lingkaran yang terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian dalam dan bagian luar. Kursi batu nomor 1, 2, dan 3 merupakan tatanan kursi batu pada sisi dalam. Sedangkan kursi batu nomor 4, 5, 6, dan 7 merupakan tatanan kursi batu sisi luar. Ini merupakan situs megalitikum terlengkap. Dengan adanya penambangan batu kapur di sekitar situs Selodiri ini, kita hanya berharap peran serta pemerintah agar supaya jangan sampai situs bersejarah ini rusak, apalagi sampai hilang. Sahabat Nusantara, jadi ini kita jalan-jalan di Desa Terjan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang. Bisa kita lihat bahwa di sini memang ada banyak batu-batuan. Termasuk salah satunya adalah di sana itu ada sebuah batu besar yang orang sini menyebutnya sebagai batu lawang atau watu lawang. Kemudian bisa kita lihat lagi di sebelah situ juga ada batu besar juga, bisa kita lihat di sana. Ya, itu juga batu. Kemudian ini juga ada batu juga. Memang gunung ini atau Bukit Selodiri ini itu banyak sekali batu-batuan. Bahkan penambangan di gunung ini itu juga yang diambil salah satunya di samping batu kapur juga batu-batu besar ini nanti yang akan diolah menjadi batu-batu kecil atau apa namanya krecak kalau orang sini mengatakan seperti itu. Baik, sahabat Nusantara, sekian dulu kita menelisik sebuah situs megalitik tertua di tanah Jawa. Tetap di channel Pedesaan Nusantara dalam segmen Touring Nusantara. Saksikan Touring Nusantara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.